isi air gas. Action. Ini kalau ngisi pakai botol tuh enak, tinggal cemplungkan. Kalau pakai jerigen lipat agak repot. Wis bisa penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita tentang pendakian Gunung Ungaran lintas Perantunan Pereng Putih. Ini udah sampai ke part 2. Part 2 ini nanti akan bercerita tentang jalur dari Puncak Bodak menuju sumber air di jalur Pereng Putih ya. Kurang lebih seperti ini peta datarnya. Cuman ini petanya kan mulai dari Puncak Bondolan. Dari Peraturan ke Bondolan tuh lupa melakukan track log Mas Ramu. Cuman tadi kan di awal video ada peta jalur dari 6 jalur Gunung Ungaran yang sudah dipetakan oleh teman Mas Ramu. Jadi itu bukan hasil petanya Mas Ramu yang 6 jalur tadi, tapi dari teman Mas Ramu yang melakukan trail run sehari, dia melakukan 6 jalur 1 loop PP gitu. Sedangkan Mas Ramu ini kurang lebih seperti ini peta datarnya. Dan untuk animasi 3 dimensinya kurang lebih seperti ini. Kita dari Puncak Kembar, setelah Isoma kita turun, kemudian naik kayak jalur saddle tapi sedikit turun dari Puncak Kembar naik ke Puncak Bodak, kemudian kita ke kiri turun, dia ada pertigaan. Kalau lurus itu kembali ke Puncak Bondolan, kita ke kiri menuju ke arah Puncak BR, tapi nanti kita nggak ke BR. Jadi setelah nyampe pertigaan BR kita nggak ke kiri tapi kita ke kanan menuju arah Perantunan. Nah, setelah sampai pertigaan di sini kita ke kiri. Kalau lurus itu kita akan nyampe pos 4 Perantunan dan nanti turun ke arah Perantunan. Nah, ini ke kiri masuk jalur Pereng Putih. Setelah sampai Pereng Putih kita menuju puncaknya jalur Pereng Putih yaitu Puncak Kendeng. Di sini kita nyampe Puncak Kendeng. Puncak Kendeng ini salah satu puncak dari banyak puncak di Gunung Ungaran. Jadi Gunung Ungaran ini punya banyak sekali puncak, dan puncak tertingginya yaitu Puncak Bodak. Tapi puncak ikoniknya atau puncak yang bersejarahnya ada di Puncak BR. Puncak Bodak sendiri mungkin baru ditemukan atau baru viral itu setelah ada jalur Perantunan ya. Baru sekitar 4 tahun atau 5 tahunan. Ya, pokoknya sebelum corona itu. Nah, setelah puncak Kendeng kita turun menuju ke arah base camp Perantunan. Base camp Pereng Putih maksudnya. Sampai Watu Buto. Watu Buto ini bisa dibilang jalur atau tempat paling angkernya jalur Pereng Putih. Katanya sih begitu. Kalau Mas Ramu ya namanya gunung ya semua angker. Kalau menurut Mas Ramu. Namanya gunung, hutan itu ya pasti angker, tempatnya jin berkumpul. Tinggal kitanya aja gimana membawa diri dan keyakinannya kita. Kita turun terus nanti ketemu pos 2. Setelah pos 2 nanti ketemu pertigaan lagi itu di depan. Ini kita turun terus. Kita ini naik punggungan sedikit, kemudian turun dan lanjut maju dikit ketemu pertigaan, kita ke kiri ke bawah nanti ketemu sungai dan disitu kita ngambil air. Kita loncat ke versi manusianya. Ini kita masih berada di Puncak Kembar. Tadi kita isoma di sini. Ini Bang Ipul dan Bang Dian udah nyampe puncak.
botak. Ini tinggal Mas Ramu dan Bang Mahmud yang di belakang. Kita mau turun juga. Ini Mas Ramu sengaja pakai high boot atau sepatu boot karena terakhir kali lewat Karang Putih itu kan banyak pacet dan timbun. Jadi untuk mengantisipasi Mas Ramu sengaja pakai sepatu boot. Ternyata malah sama pihak basecamp Karang Putih kan nggak boleh naik kecuali kita pakai guide lokal 2 orang. Jadi pendakian Ungaran via Parang Putih itu diwajibkan menggunakan guide 2 orang seharga 300.000. Itu wajib karena diwajibkan Mas Ramu nggak jadi naik lewat Parang Putih, akhirnya naik lewat Perantunan. Karena kan Mas Ramu sudah pernah naik lewat Parang Putih, Mas Saiful juga pernah. Jadi kita berempat itu 2 orang udah pernah lewat Parang Putih, tapi tetap diwajibkan pakai guide. Daripada bayar 300.000 ya mending kita naik lewat Perantunan dan nanti kita turunnya lewat Parang Putih. Kata ibunya sih buat mengantisipasi orang tersesat. Katanya udah pernah ada orang yang mengaku berpengalaman mendaki gunung kemana-mana gitu, tapi katanya pas turun dari pos 2 itu tersesat. Kan dia kan kemana-mana, bukan ke Parang Putih lah, kita aja udah pernah ke Parang Putih 2 orang pula, tapi kok masih dipaksa harus pakai guide-nya. Mending nggak usah, mending naik lewat Perantunan. Nah nanti kita turunnya lewat Parang Putih. Ini kita udah sampai di puncak Budak. Ini Mas Ramu nggak foto-foto karena udah terlalu sering kesini. Mas Ramu nyari tempat dulu buat istirahat nunggu Bang Ipul dan Bang Dian selesai foto-foto. Ini mereka udah selesai foto-foto dan lanjut jalan, dan Mas Ramu milih. Ya alhamdulillah cuaca sangat cerah, tidak hujan walaupun ini sudah musim hujan ya. Dan sesuai animasi 3 dimensional tadi, kita akan turun ke kiri atau ke bawah. Itu Bang Mahmud kebelakang ya, mau turun ke Bondolan, padahal kita rencananya mau ke Parang Putih. Jadi kita harus belok kiri ke arah BR. Di punggungan antara Bondolan dan Budak ini full sabana ya, seperti ini. Lalang itu kalau kumpul banyak ini dilihat dari jauh tuh seperti sabana dan indah, fotogenik. Kalau mau lihat situasi dari udara bisa dilihat di video drone di part 1 series pendakian Gunung Ungaran ini, atau langsung masuk ke playlist video drone. Jadi masuk ke channelnya Mas Ramu, pilih playlist video drone, dan nanti ada kumpulan banyak video drone dari beberapa tempat, ada gunung, ada tempat wisata. Jadi tinggal dipilih mau lihat yang mana yang bisa buat rekomendasi atau referensi lah. Ini kita turun. Kalau turun gini, apalagi dengan kemiringan yang lumayan seperti ini, Mas Ramu biasanya menggunakan trackball dengan panjang maksimal. Jadi kalau naik itu trackballnya dipendekin, disesuaikan dengan kemiringan trek. Nah kalau turun gini kita juga harusnya panjangnya menyesuaikan kemiringan trek, tapi biasanya Mas Ramu langsung setting tinggi atau terpanjang dari trekking pole untuk membantu pengereman ketika turun seperti ini.
Di depan itu bukan puncak BR ya, puncak BR itu di belakangnya lagi, itu juga puncak, salah satu puncak Ungaran, cuman Mas Ramo nggak tahu itu namanya apa. Mas Ramo papasan dengan orang apa, orang yang lagi trail run. Jadi kalau dari Puncak ini menuju BR itu kita akan melewati puncak itu, cuman jalurnya nggak melewati puncaknya, dibuat melipir ke kanan gitu, melingkar menyisiri puncak itu. Tapi kalau kita mau ke puncak itu bisa juga sih, tapi nerabas-nerabas. Kelihatannya nggak ada jalurnya sih, karena memang itu nggak populer. Dulu itu kan jalur jalur pendakian itu cuma sampai BR. Terus dari BR itu langsung ke Gedong Songo, nggak ke Botak ini, jalur Botak ini, jalur Perantunan ini. Ini kita masih menuruni, jalur turunnya ini agak terjal ya. Cuman ini sudah dibikin melipir kayak sama pengelolanya. Kalau dulu kan langsung lurus ke bawah. Kalau ini dibuat agak melipir ke kanan, terus kiri dikit, kanan lagi, itu enggak, jadi nggak terlalu ekstrim turunnya. Dan ini juga sudah kelihatan jelas jalannya. Kalau dulu itu kan enggak. Kita memang benar-benar lewat ilalang pas awal-awal pembukaan jalur Perantunan ini. Sekarang udah jelas seperti ini dan termasuk enak sih. Untuk pendakian Ungaran nggak seperti dulu. Kalau dulu kan terkenal dengan kecil-kecil cabai rawit. Kalau sekarang kan kecil-kecil tapi view-nya bagus. Kita kasih intro atau background musik sambil nunggu ide apa yang mau Mas Ramu sampaikan ya. Kita ketemu pertigaan itu, kalau ke kiri itu masuk ke jalur Gedung Songo. Ini kita yang lurus, yang jalur Gedung Songo itu
Sebenarnya udah ditutup sama pengelola perantunan ya. Tapi nggak tahu kok sekarang buka lagi. Mas Ramu terakhir lewat Gedung Songo itu sama Mas Ahmad itu udah ditutup itu. Dan di bawah sana itu jalurnya tutup janjuan, jadi sepanjang hampir 50 meter itu isinya janjuan semua di sepanjang jalur. Ini kita langsung skip, kita langsung ini apa, berada di jalur datar. Jalur turunannya tadi kan masih panjang sebenarnya, terakhir kali dari pertigaan itu, cuman ini Mas Ramu skip langsung nyampe ke jalur datar. Bukan datar sih, masih menurun, cuman tidak semiring di Sabana tadi. Kita sudah masuk vegetasi hutan dengan trek yang landai seperti ini. Di kanan ini puncak yang nggak tahu namanya, kalau kanan di kiri Mas Ramu. Kalau di kanan Mas Ramu itu kan Pugungan tadi, Pugungan Bondolan. Ini kita sudah sampai pertigaan yang Mas Ramu maksud. Kalau kiri itu jalur menuju puncak BR, yang sana itu lurus. Kita yang ke kanan atau ke bawah, ada orang TikTok, Mountain Date tapi versi TikTok. Ini lagi ngetren ini istilah Mountain Date, pasangan-pasangan yang lagi cinta monyet itu, dia mendaki berdua. Ini langsung kita skip, jalannya seperti ini terus, nanti sampai ada POV yang baru. Nah ini kita langsung skip, langsung loncat, kita nyampe di pos 5 jalur peranturan ya. Depan ini kita akan ketemu pos 5 nya jalur peranturan. Nah itu ada shelternya, kita istirahat sejenak di situ sambil nunggu Bang Saipul nyampe. Ini kita langsung skip, langsung lanjut perjalanan menuju base camp Barang Putih. Itu seperti biasa Mas Ramu di belakang sendiri sambil cek peta untuk memastikan bahwa nggak tersesat. Mas Ramu cek peta lagi. Betul. Jadi ini tadi ceritanya Mas Ramu sempat ragu karena di peta itu ada percabangan. Setelah di zoom gitu ternyata bener yang jalur ini yang menuju Barang Putih, bukan yang kiri tadi. Ini ada pendaki teriak-teriak, kita bales.
Ini jalurnya masih terus turun, tapi turunnya langsam ya, seperti ini, enak. Jadi kita masih bisa jalan normal dengan 2 kaki tanpa perlu bantuan tangan. Ini kita skip, kita langsung ketemu pertigaan. Dimana ke kanan itu ke puncak Kendeng, kalau ke kiri itu turun ke base camp. Jadi tadi ceritanya Kang Mahmud itu langsung bablas sampai ke bawah sana di shelter atau pos 4 Bareng Putih. Dengan kita ini kan mau ke puncak dulu, mampir puncak Kendeng. Jadi tadi Kang Mahmud itu kita kasih pilihan mau nunggu di shelter atau ikut ke puncak. Kemudian beliaunya memutuskan untuk ikut, jadi beliaunya balik lagi. Nggak jauh sih kelihatan dari pertigaan itu shelternya tadi. Ini tanjakannya cukup lumayan, ini kemiringannya di beberapa titik harus pakai 4WD, mode 4WD. Memang jalur Bareng Putih ini sangat sunyi, sepi, syahdu kalau bahasa orang-orang pendaki-pendaki sekarang. Memang Mas Ramo agak suka sih dengan suasana di jalur Bareng Putih ini. Tapi ya sayangnya itu orang orang-orang base campnya kok matre, mewajibkan pakai guide. Kita kasih backsound yang agak semangat ini karena ini kan summit ke puncak Kendeng, biar semangat walaupun treknya agak miring ini. Kilo puncak iki lho. Iki lho. Antum golek dalan arah kanan. Kanan. Apa ya? Ini lurus deh. Terus kanan nih kok. Jelas nih. Jelas mana kok. Di sini Mas Ramo menginstruksikan kepada tim supaya nyari jalan yang ke arah kanan karena posisi puncak Kendeng itu ada di kanan. Pokoknya kalau ada jalan yang enak dilewati ke arah kanan, pilih saja itu. Kalau nggak ada ya pokoknya pilih jalan paling enak menuju ke kanan atas itu. Karena kan ini jalannya nggak jelas, ini ceritanya seperti itu. Jadi pokoknya kita ini model meraba-raba atau mengira-ngira jalan paling nyaman ke atas itu kemana.
Jadi saat ini kita mode mode berpencar nih. Kita masing-masing mencari atau memilih jalan paling enak menurut kita, dan akhirnya kita ketemu kembali di jalur yang benar. Di sini kita ke kiri dan sebentar lagi kita akan sampai Puncak Kendeng kalau lihat dari petanya. Ini sekarang posisi terdepan Pak Mahmud sebagai ini sapu ranjau. Nah, alhamdulillah ini ketemu jalan yang benar dan agak luas. Semoga aman, tentram, sentosa sampai Puncak Kendeng. Ini kita sudah sampai Bukit Tasik Ilalang dan terbuka, berarti di depan ini sudah ketemu Puncak Kendeng. Alhamdulillah nyampe juga di Puncak Kendeng. Jalur pendakian Ungaran via Pereng Putih itu ada pelang nama, coba kita lihat tulisannya apa. Di depan kiri itu ada kayak punggungan, itu punggungan. Kalau yang kanan itu nggak tahu itu puncak apa, mungkin puncak yang tadi ya. Ya betul, ini Puncak Kendeng Gunung Ungaran via Pereng Putih tulisannya. Kita istirahat sejenak tadi, kemudian langsung lanjut turun lagi ini karena waktu sudah mepet, itu udah jam 2 lebih ini posisi ketika kita sampai di Puncak Kendeng ini. Kita langsung turun ini, turunnya kita nerabas ke kirinya Mas Ramu ya. Pokoknya kita lewat jalur tercepat dan terenak yang kelihatan ada jalur kita lewati, dan ternyata ini kita turunnya beda dengan naiknya tadi. Turunnya lebih cepat dan ada bekas babatan, itu babatannya apa, tebasan, ada bekas ilalang ditebas, jadi kemungkinan rombongan Pereng Putih yang tadi waktu kita nyampe itu udah lewat sini kemungkinan ya. Jadi pas kita nyampe Pereng Putih itu ada rombongan saat pendakian, ya mungkin itu rombongan yang dikawal oleh guide, mungkin guide-nya babat-babat jalan sini menuju sini. Iya harusnya gini, betul mas. Betul kanan. Betul kene gitu. Cuman iki agak. Ini seperti ini kondisi trek turun dari Puncak Kendeng, nggak ada jalur yang jelas, naik dan turun meraba-raba, cuman waktu turun ini lebih jelas dan lebih ringan karena kan kita bisa melihat posisi di bawah, jadi yang aman yang mana. Nah ini kita ketemu jalur yang asli ini. Nah di depan itu kan ada jalan ke kiri ya kalau dari bawah, atau lurus kalau dari sini. Nah ini Mas Ramu mencoba lurus, barangkali ada jalan pintas langsung menuju pos.
3, nggak perlu melewati pos 4. Ini Mas Ramu cek peta dulu apa benar kondisinya, dan ternyata memang sepertinya lebih cepat lewat jalan lurus. Jadi Mas Ramu memutuskan untuk mencoba lurus dulu, barangkali ada jalan beneran. Karena tadi Mas Ramu naik sini melihat ada jalan ke arah kiri. Tadi kan ke sana. Kelihatannya itu ada jalan lebih cepat. Tembus ning jalur mudun. Jalurnya dia. Wah, hilang jalurnya. Bukan jalur ternyata. Di sini Mas Ramu kehilangan jalurnya. Jadi kan ada kayak jalan membelah ilalang gitu. Sampai sini jalurnya hilang. Tapi Mas Ramu mencoba lurus terus, barangkali nemu sambungan jalurnya. Soalnya kadang-kadang tipe-tipe jalur yang jarang didaki itu seperti ini. Hilang muncul gitu. Balik mau ya. Di jalan ini kalau Jalur ini para mana ya? Balik ya. jalurnya Ini Mas Ramu mencoba ngecek peta dulu, karena ini kan sudah habis jalannya, benar-benar habis, dan di depan itu kayak jurang gitu. Coba ngecek kontur apakah masih aman di terabas. Ternyata dari konturnya nggak aman, terlalu curam. Jadi lebih baik kembali ke jalan yang tadi kita naik. Kita kembali ke jalan kita naik dari pertigaan tadi. Kita sekarang nyari jalan ke kanan atau turun kembali. Ternyata teman-teman itu agak kebingungan juga cari jalan kembalinya, karena kan ilalannya nggak kelihatan seperti ini. kanan. Kiri. Kanan juga. Jadi ini sampai sejauh ini kita masih belum nemu jalur yang jelas buat kembali ke jalan yang tadi, jalur barang putihnya yang dari apa, yang tadi kita ketemu pertigaan menuju summit itu belum ketemu jalurnya. Ini masih meraba-raba kembali. Jadi memang jalur ini sebaiknya menggunakan guide bila Anda belum pernah begini, atau Anda tidak bisa membaca peta, navigasi peta itu, sebaiknya menggunakan guide saja. Kecuali kalau bisa membaca peta atau pernah kesini, nggak apa-apa, jalan aja tanpa guide. Dan ini kita sudah ketemu jalan yang kita naik tadi, jalannya yang agak curam ini.
Ini kita sudah sampai di pertigaan yang tadi. Jadi kalau ke kiri itu kita kembali ke jalur Perantunan. Kena mental jalur balik. Ngurus kena mental. Jadi ini ceritanya Bang Ipul itu bernostalgia ketika kita bertiga kesini. Jadi Mas Ramu, Bang Ipul sama Bang Irawan. Kemudian Bang Irawan itu terkena mental karena dari basecamp Barang Putih itu sangat rimbun dan banyak pacetnya. Bang Irawan kena mental, pengen pulang. Halo Mas, ini mesin kuno ya? Oh iya. Mana biasa? Ya? Terasa gue jalur arit. Enggak, itu paling jalur weekendnya. Itu sudah sepatu. Ini keplek. Terus apa yang jeblok? Wah, udah kunci loh. Wah, untuk jimat ini. Oh, di sini. Oh, jimatnya karabiner bentuknya. biruknya sih. Kamu salah. Ini kita nyampe di pos 4 Watu Gubuk, pos 4-nya Barang Putih ya. Jadi dulu itu Mas Ramu dari bawah sini lurus ke kanan. Kalau sekarang kan tadi udah jelas jalurnya ke kiri. Ini kita skip, loncat langsung ketemu Watu Gubuk. Itu sebelah kanan ada batu besar itu. Memang suasananya agak lain sih di sekitar sini. Selain karena hutannya rimbun dan batu besar itu kan identik dengan tempatnya. Ini jalur baru ya yang ke kiri. Kalau yang dulu itu ke kanan. Saya ingat Mas Ramu. Kita ikuti jalur yang baru aja yang ke kiri daripada nanti repot-repot. Biasanya jalur baru itu dibuat lebih nyaman dan lebih aman. Ini modelnya zigzag ini jalurnya. Kalau dulu agak nenggel gitu. Dan di daerah inilah jalur yang paling banyak pacetnya. Karena saya ingat Mas Ramu waktu di pos 4 waktu Gubuk tadi itu disitulah kakinya Bang Irawan dan kakinya Bang Saipul itu diserang pacet. Kalau kakinya Mas Ramu alhamdulillah aman karena kan pakai boot. Ini kita cek dulu peta sambil bikin POV Watu Gubuk. Ternyata setelah Mas Ramu cek pos 4 itu lupa nggak di POV di peta. Ini kondisi Watu Gubuk memang kelihatan agak angker-angker gimana gitu penampakannya. Tapi bagi Mas Ramu ya biasa aja, yang namanya di hutan terus ada batu besar. Kalau kita B aja atau biasa aja ya intinya juga biasa aja. Tapi kalau terlalu kita selamatkan kemudian kita kasih sajen atau dupa-dupa gitu ya justru jinnya tambah seneng, jadi tambah kuat. Pokoknya kalau kita biarkan mereka apa adanya itu ya mereka juga apa adanya, nggak ngapa-ngapain. Seperti ini penampakan Watu Gubuk kalau dari jauh. Sebenarnya kita bisa mendekat ke sana sih, cuman Mas Ramu males. Oh iya, kira ini liwat ya Ben. Sing rene, masa? Iya, aku terjal Ben. Pas munggah kuwi.
Iki ana bekas jalur ah, coba maju nih. Oh, pantesan mau dalan, cuma tak lewati. Gal. Aku bosnya aku dulu apa kurangnya gitu. Aku kan di situ. Oh iya bener terus ya. Ini jalur ini. Di sini kita ketemu pertigaan jalur yang lama, jalur yang langsung lurus gitu, nggak zigzag. Dulu itu jalurnya lurus dan lebat ilalangnya, dan disitulah banyak pacetnya. Sekarang kan lebih enak dibuat zigzag gitu, dan lebih terbuka seperti ini. Di sini Mas Ramu menemukan percabangan. Kemungkinan ini jalur baru dan jalur lama. Ini Mas Ramu pilih yang kanan. Oh, Bang Mahmud dan Bang Dian ngambil jalur yang kiri. Dan nanti kita ketemunya sama di bawah sana. Soalnya kalau Mas Ramu lihat lebih aman yang, bukan lebih aman sih, kemiringannya lebih ramah. Jadi Mas Ramu pilih yang jalur kanan. Kondisinya seperti ini, jalurnya lebih terbuka, bukan lebih terbuka sih, lebih lebar maksudnya. Kalau ilalangnya ini sudah aman, tidak seperti dulu yang lebat gitu. Dan di sini kita ketemu jalur yang satunya lagi di sini. Ini kita skip, langsung loncat. Ini ternyata sudah adzan di HP-nya Mas Ramu. Kita nyampe di pelang nama apa ini, kita baca. Tanjakan 1000 kaki. Berarti seingat Mas Ramu dari 1000 kaki ini sampai ke tempat itulah area pacet zaman dulu. Tapi kan tadi jalannya sudah enak, maksudnya ilalangnya kan sudah ditebas-tebas, itu udah jelas jalurnya dan aman dari pacet sampai sejauh ini, alhamdulillah. Ini kita skip lagi. Jadi tadi kan kita ada di Tanjakan Sewu atau startnya Tanjakan Sewu.
sekarang kita ada di Watu Kembar, tapi nggak tahu yang dimaksud Watu Kembar itu yang mana. Memang sini ada 2 batu tapi nggak kembar sih sebenarnya. Ini Watu Kembar Perang Putih. Kita lanjut turun lagi. Jadi turunan yang agak ekstrim atau agak miring itu sampai tulisan tanjakan Sewu tadi. Setelah itu turunannya agak melandai sampai sejauh ini. Kita ngebut lagi, itu 2 orang sudah ngebut di depan. Ini Mas Ramu, di depannya Bang Ipul. Ini kita istirahat sejenak, nunggu Bang Ipul biar nggak terlalu jauh gap atau jaraknya, nanti takutnya malah hilang Bang Ipulnya. Ini langsung kita skip, Bang Ipul langsung udah nyampe di belakangnya Mas Ramu. Kemudian kita lanjut jalan lagi menuju pos 3 dengan turunan yang cenderung langsam sampai sejauh ini. Ini kita skip, langsung loncat nyampe di pos 3 Perang Putih. Itu di sebelah kanan kelihatan shelternya, depan kanan ya. Di sini itu dulu kita mulai awal diserang nyamuk besar-besar, dan saat ini nggak ada nyamuk sama sekali, alhamdulillah. Kita istirahat sejenak di sini, langsung kita skip jalan lagi, nggak istirahat terlalu lama. Jadi istirahatnya cuman sejenak buat minum air sedikit dan Mas Ramu pipis. Soalnya kan ini udah sore, kita mengejar waktu supaya nggak kemalaman di jalan. Jadi kita berusaha nyampe perantauan itu sebelum gelap. Di sini Mas Ramu mencoba melihat peta. Kalau lihat kontur ya, kita itu harusnya ke kanan karena satu garis kontur. Tapi jalurnya ini kok disuruh lurus, malah naik kalau dilihat dari kontur. Nanti di depan itu kita turun.
Jadi kita ini dibuat sedikit rolling naik turun, mungkin pertimbangan keselamatan di kanan ada sesuatu yang nggak bisa dilewati atau nggak boleh dilewati, kurang paham Mas Ramu. Ya udah, kita ngikuti jalur ini dulu sampai nanti kita akan ketemu kontur yang segaris lagi yang nyambung dengan jalur peranturan. Ini kita naik ke punggungan, ini kanan kiri jurang, dan di sini pula terakhir kali Mas Ramu lewat sini dengan Bang Ipul itu ketemu pemburu celeng. Jadi waktu itu ada suara celeng yang kayak kesakitan gitu, ngek lari-lari gitu kan, dikejar sama anjing pemburu. Di punggungan ini kita dengar dan kita akhirnya ketemu pemburunya sama anjingnya, tapi nggak terlihat celengnya. Mungkin celengnya bisa meloloskan diri. Sampai sejauh ini situasi hutan di jalur Parang Putih ini cenderung nyaman ya. Jadi Mas Ramu merasa nyaman melewati hutan ini dengan vegetasi yang seperti ini, enggak terlalu rapat tapi juga enggak terlalu jarang, jadi hawanya sejuk. Tapi nggak tahu ini nama tanamannya apa aja, Mas Ramu kurang paham. Cuman ini ada paku-pakuan di bawah, terus ada lumut di batang-batang pohonnya. Nih yang agak tinggi nih paku-pakuan. Kalau pohon yang besar-besar itu kurang paham. Mungkin ada meranak juga, karena meranak itu tanaman yang paling gampang tumbuh di gunung-gunung daerah tropis dengan ketinggian 2000 ke bawah seperti ini, atau 1500-an itulah.
kita sudah berada di penghujung punggungan. Itu ada tulisannya. Apakah tulisannya? Ternyata tulisannya punggungan Sengkan. Jadi kalau dari bawah itu punggungan ini dinamakan punggungan Sengkan sampai tadi yang Mas Ramu lihat peta. Ini Mas Ramu lihat peta lagi, dan kita disuruh ke kanan ini, turun sekarang. Jadi kita sedikit rolling dari naik turun naik terus turun lagi. Ini kita nggak dilewatkan melipir punggungan ini, tapi kita dilewatkan di atas punggungan. Jadi kita turun dulu. Kita sudah sampai di penghujung turunan. Itu ke kanan itu kelihatannya tembusnya yang tadi yang Mas Ramu lihat peta kontur pertama tadi. Mungkin kalau melipir ya lewatnya situ, tapi kelihatannya tadi itu ada bekas jalan, jadi bisa jadi itu jalan yang lama, nggak tahu di situ ada apa. Kemudian kita disuruh lewat di atas punggungan. Ini kita ke kiri ya, berarti tadi kalau turun dari punggungan kita ke kiri bukan ke kanan. Kalau ke kanan itu kita akan kembali ke pos 3. Ini kita ke kiri menuju pos 2, atau sebelum pos 2 nanti kita akan ke kanan nyari kontur yang segaris dengan jalur perantunan. Karena ini Mas Ramu berpikir atau berubah pikiran, masih bimbang antara terus ke basecamp Pereng Putih, tapi nanti dengan resiko kita harus naik lagi ke basecamp Perantunan buat ngambil kendaraan, atau kita nyari jalan yang bisa nembus ke jalur Perantunan. Jadi kita nggak perlu mikir untuk ngambil kendaraan lagi dari Pereng Putih ke Perantunan. Ini sekarang jalannya landai. Ini Mas Ramu sambil melihat ke arah kanan, barangkali nemu jalan yang ke arah atau menemu jalan yang ke arah kanan yang menurut perkiraan Mas Ramu bisa nembus ke jalur Perantunan. Berair ya. Jok dulu dong. Jok. Harus habis. Meter ya? Hah? 50 meter. Duh, belum pernah. Tapi suaranya kan dekat itu. Insya Allah. Mana pisaunya kok? Karena habis air. Karena pernah melihat YouTube ada pipa pengaruh kan. Ini kita ketemu pertigaan ke arah sumber air. Kalau ke kiri, kalau ke kanan itu turun ke basecamp Pereng Putih. Kita memutuskan untuk ngambil air dulu, isi ulang, karena air Mas Ramu juga sudah menipis. Dan karena tadi terdengar suara air, jadi kelihatannya dekat, jadi kita putuskan untuk ngambil air dulu dengan memperhitungkan waktu. Jadi Mas Ramu memperkirakan masih nyandak kalau kita ambil air dulu, daripada nanti kita kehabisan air. Insya Allah sampai jalur Perantunan nggak sampai gelap.
Jadi sambil kita dokumentasikan atau kita review seperti apa sumber air di jalur Parang Putih ini, kita sudah berada di penghujung cerita kali ini, karena kan sesuai penjelasan di awal bahwa cerita kali ini diawali dari puncak kembar atau puncak bodak sampai ke sumber air jalur Parang Putih. Jadi sampai di sini dulu cerita Mas Ramo kali ini. Sampai ketemu lagi di lanjutan cerita pendakian Ungaran lintas Perantunan Parang Putih ini, atau di cerita yang lain. Seperti ini ternyata bentuknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.